Pratama. Ya, ketua dari semua regu-regu itu Pratama. Ya, Pratama Putra dan Pratama, biasanya begitu. Nah, ketika ya sambil ngunyem nggak apa-apa deh. Apa itu? Diangetin permen jahe. Permen jahe, bagus. Terima kasih kakak. Awas kopi kakak habis dikasih sendal kak. Kabur. Kak Yusti. Kenapa nggak bisa? Iya udah dikasih kaosnya Pak Suwer. Saya ulangi lagi, namanya Pramuka Penggalang. Ini ada 3 tingkatan juga. Kenapa keluar dari grup? Halo. Sambil ngunyem, sambil ngomong. Alhamdulillah semua lampu sudah nyala. Wow, situasinya seperti di hotel. Mohon maaf Pak Muhammad ya. Artinya kalau saya menyampaikan materi dengan bercanda dan sebagainya. Kak Muhammad. Ini mahasiswa saya ini terus terang aja Pak, ada yang melotot, diem, ngerti nggak? Ngerti, tapi ditanya Pak, nggak ngerti lagi. Aneh. Mahasiswa zaman Kiwari, diem aja, nggak ada yang nanya, nggak ada yang coba. Saya pengen seperti anak TK. Kalau anak TK itu siapa yang bertanya? Saya rame banget itu ya. Coba sekarang kita timbulkan kayak gitu nih. Karena enjoy tidak galak. Mohon maaf ya. Kalau yang serius ting, walaupun tidak serius, tapi kalau materinya monoton ngantuk ya kayak tadi ya. Ini mah nggak ngantuk kan? Oke. Biasanya mohon maaf juga kakak Muklis ini biasanya suka ngeledek orang. Hati-hati nih yang untuk diledekin. Adik-adik semuanya, Pramuka tingkatan Penggalang ada 3 juga ya. Penggalang apa? Ramu, Rakit, Terap. Nama dari kelompoknya namanya Regu, dan ketua dari ketua regu, semua ketua regu namanya Pratama. Ingat-ingat nih. Kegiatannya bukan pesta siaga lagi, sudah mulai kegiatannya disebut dengan kegiatan perkemahan, biasanya perjusami, Jumat, Sabtu, Minggu, atau disingkat aja lah persami, Sabtu, Minggu. Nah, kegiatan-kegiatan ini biasanya dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai meningkat kepada acara berkemah, berkumpul, tapi masih dalam terus permainan, banyak lagu-lagu, banyak hal yang berkaitan dengan masalah lagu-lagu. Contohnya yang kemarin kita coba praktekkan itu kan lagu mari bernyanyi, berjoget, bergembira, mari bermain, berjoget, bergembira, goyang, goyang, goyanglah di tempat, goyang, goyang, goyanglah di tempat. Ya, ke kiri, ke kanan, ke samping lalu silang. Terus lalu silang, ya paham ya? Tapi ada tambahan satu lagi tuh. Depan, belakang, samping, lalu samping. Depan, belakang, samping, lalu samping. Nanti praktek nih ya. Nanti praktek nih. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Nanti praktek lo, goyang-goyangnya tak liatin nanti di shooting nanti. Action. Oke. Biasanya dalam sebuah permainan tak lepas daripada tingkatan penggalang itu harus tepuk pramukanya benar. Keduanya juga harus bisa membacakan lagu lagi apa namanya, Dasa Dharma. Kalau di siaga nggak boleh terlalu dituntut ya, karena ada Dwi Dharma. Nggak usah dituntut karena kadang-kadang anak-anak itu ini. Coba bacakan Dwi Dharma. Keduanya harus
berbakti kepada orang tua, ibu dan bapaknya. Nah, kalau dasa dharma 10 itu di Penggalang sudah mulai dasa dharma. Dasa 10, dharma kebaktian, 10 kebaktian. 1 bakti pertama, takwa kepada Tuhan. Ini saya cek tadi baru Dedek yang bisa ya, itu pun dibaca. Semuanya bisa ya? Panitia mah jangan ditanya. Kakak, ini adalah kakak. Yang ketiga dasa dharma apa? Gini ya, kalau ujian di Penggalang itu biasanya kayak coba yang ketiga, coba diacak, mau diacak rada bingung ya. Oke, makanya walaupun apal, nah gitu. Bah, panitia loh, kakak lo harus hafal, kalau enggak nanti Coba kak Oke. Apa tuh? Oke, nanti ya itu harus diuji, memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa yang namanya pengujian daripada Penggalang itu harus sudah hafal. Penggalang rakit dan Penggalang terap. Saya kira udah hafal semua materi pramuka ini. Cuman bedanya kalau kita menghafalkan Penggalang ramu, Penggalang rakit, Penggalang terap, ada yang disebut dengan usia. Usianya itu yang namanya Penggalang bisa disebut Penggalang dari kelas 6 SD. Jadi Penggalang ramu itu kelas 6 SD usianya berapa? 12 tahun. 6. Begitu usianya masuk ke sana, ke SMP atau ke SLTP, itu Penggalang usianya sudah 14. Apa masih disebut dengan Penggalang ramu? Kalau masih kelas 1 harus pelantikan lagi, dilantik lagi menjadi anggota pasukan khusus pramuka, disebut pasuska. Kemudian dari semua memenuhi SKU. Sorry, mohon maaf, di Penggalang juga harus memenuhi SKU untuk naik ke tingkatan ramu, terap dan rakit terap. Di Di penegak ini itu naik tingkat ke bantara harus diuji coba dulu, SKU, syarat kecakapan umum. Setelah memenuhi syarat baru dilantik menjadi pramuka penegak bantara, namanya ya, penegak bantara. Nah, dari penegak bantara biasa masih uji coba per 6 bulan ya adik-adiknya. 6 bulan baru naik, 6 bulan baru naik. Jangan 6 bulan 3 bulan sudah naik pangkat. Nanti kelas 2 sudah ini. Di 6 bulan ini mungkin ada proses untuk kenaikan tingkat. SKU-nya harus diisi, ya. Kemudian naik ke tingkat laksana, SKU-nya harus selesai juga. Selesai dilantik pramuka racana. Adik-adik semuanya, supaya adik-adik tahu ketika sudah lulus jadi alumni masih aktif juga sih itu mah di SMA-nya atau di aliyahnya atau di SMK-nya gitu ya. Nah, itu namanya pramuka yang aktif kreatif akan diberi setiap bintang tahunan 1, bintang tahunan 2 oleh Kamabigus biasanya. Kalau kulit sekolahnya aktif. Kemudian baru bintang tahunan 1 dikasih 1 tahun dia mengabdi aktif di pramuka, diberikan bintang tahunan 1. Sampai usia 21 baru disebut dengan pendega. Dilantik lagi menjadi pramuka pandega. Oke? Tetapi di masa-masa kelulusan dia masuk ke perguruan tinggi. Nah, masuk ke perguruan tinggi itu namanya pramuka racana. Nah, seperti kalian ini. Kalian disebut pramuka racana. Artinya dalam masa proses peralihan ke pendega, mereka itu adalah pramuka-pramuka yang aktif di gugus depan pangkalan sekolah tinggi atau universitas. Masa usia pendeganya nanti itu biasanya 18, 19, 20
itu semester 3, semester 4, semester 5 sudah pendega dia. Semester bukan semester ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun 3. Dan semester 6 sudah masuk pramuka pandega. Oke, paham? Nah, adik-adik, tepuk pramuka. Oke, pinter. Tepuk 1. Ngantuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Kalau zaman waktu ini Pak Edi itu ya di SMA 5 kan orang Jawa. Tepuk 1 disebutnya tepuk tunggal. Nah, adik-adik perlu dikalian tahu juga di dalam ilmu pramuka ada minum kopi dulu ya. Di pramuka itu biasanya ada yang disebut dengan TKK. Tahu TKK? Tanda kecakapan khusus. Bagaimana sih Kak prosesnya untuk mendapatkan TKK? Ini Kakak gini, di tingkatan pramuka siaga, penggalang maupun penegak, itu namanya ada pramuka yang paling dinanti oleh orang-orang kreatif itu adalah pramuka Garuda. Ya, halo? Pramuka Garuda ini adalah tingkatan dari kabupaten, provinsi, dan nasional. Ini perlu nih. Selama ini daerah Pandeglang Selatan, mohon maaf nih, bukan membanggain, baru SMA 5 yang bisa menciptakan pramuka Garuda. Itu pun melalui proses yang sangat berat sekali. Saya pengen di Pandeglang Selatan dengan staibananya ini, staibana apa? STKIP? Saika Babu Naja, pengen menciptakan pramuka Garuda di SD-nya masing-masing. Baik di siaga, di penggalang, ataupun di penegak. Saya sudah mencoba menghubungi Kak Deden di Aliyah supaya menciptakan pramuka Garuda. Bagaimana caranya? Mohon maaf Pak Kak Muhammad ya, di SMP mana Kak Muhammad? SMP 3 sudah mencoba membuat pramuka Garuda? Belum. Begini caranya, punten Kak Muhammad sambil di sini datang mungkin ada ilmu sedikit aja ya. Di dalam ilmu pramuka Garuda ini ada pencapaian TKK wajib, 10 TKK wajib. Perhatikan, halo. Baik siaga, penggalang maupun penegak. Di siaga biasanya untuk pencapaian TKK mereka bangga dengan TKK-nya. Makanya tolong hati-hati ya. Lebih baik yang sekarang mengikuti ini sudah mulai mengikuti, mencoba memberikan reward, semangat kepada anak-anak dengan memberikan tanda kecakapan khusus. Ya. Baik nanti di SMP, siapa yang di SMP mau ini. Gimana caranya? Pertama, membeli buku SKK namanya, syarat kecakapan khusus. Itu ada yang siaga warnanya hijau, yang penggalang warnanya merah, yang penegak warnanya kuning. Setelah itu diuji. Ujian pertama adalah mengenal, memahami tentang rukun iman, rukun Islam. Gampang kan? Ayo siapa yang tahu, cuman gitu doang. Ini nanti kasih hadiah nih TKK, nanti ditempelkan di bajunya. Itu anak SD, semangat banget nih. Anak SMP semangat. Jadi diujinya adalah dengan cara jangan sampai mencoba. Iya ke dalam dilebet. Sana kaluhur. Terima kasih kakak. Ayo sama-sama. Terima kasih kakak. Jawaban yang Terima kasih kakak, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak. Terima kasih saya ucapkan.
Nah, ada satu lagi, ini ilmu nih. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Atur nuhun, terima kasih. Oke, biasanya kalau statusnya tadi Pak Jaya tuh udah diajarkan ini dulu, jadi Kak Jaya ya, Kak Jaya tuh. Kak Jaya. Kak Jaya, kamsa arigato, thank you. Jadi senang gitu ya. Ya. Kamsa arigato, thank you. Atur nuhun, terima kasih. Kamsa bahasa Cina, sama artinya terima kasih. Arigato bahasa Jepang, arigato, terima kasih. Thank you, udah jelas tahu itu. Thank you tuh bahasa Ciwangun. Atur nuhun bahasa Sunda, terima kasih bahasa kita. Itu kira-kira kalau di habis materi atau habis kegiatan ataupun apa saja misalnya. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Atur nuhun, terima kasih. Kira-kira Kami mawon sama saja. udah. Lanjut. Untuk Pramuka Garuda yang dipersiapkan adalah 10 TKK wajib. Ada di belakang SKK. Itu 10 TKK wajib. Selanjutnya untuk mendapatkan TKK yang lain disebut dengan kemahiran. Ya, TKK itu kemahiran ya. Mahir memasak. Anak SD suruh masak mie, udah kita kasih tanda itu. Udah bisa masak mie doang ya. Anak SMP lain lagi, masak apa, tumis, kangkung, kita kasih. Apalagi anak SMA sudah harus mulai masuk ke masakan-masakan yang profesional. Nah, adik-adik misalkan saja kalau pengen dapatkan TKK azan, coba azan, bisa azan, dikasih TKK, senang. TKK kori, TKK renang, TKK yang kaitannya TKK di luar TKK wajib, boleh ditempel di selempang. Halo? Pernah lihat selempang TKK siaga? Enggak pernah, saya belum pernah ngelihat sih. Yuk sekarang Pramuka Garuda ciptakan Pramuka Garuda dari Pandeglang Selatan. TKK-nya nempel di sini, yang ditempel di lengan cuman 5 ya. Setelah itu 5 TKK wajib, 5 TKK wajibnya lagi di selempang. Dan TKK yang lainnya TKK di selempang semua. Tapi sebelum di selempang baru TKK ajan dapat. TKK ajan, TKK kori, TKK ini udah di sini aja dulu sebelum dapat TKK wajib. Nggak apa-apa dipasang di sini. Syaratnya udah 3 bulan harus segera diganti. TKK ada tingkatannya, 3 tingkatan TKK. Harus hati-hati. 1, TKK Purwa, bentuknya bulat. Iya, anak SMP. Warna hijau ya siaga ya. SMA warnanya kuning. Kuning, merah. Dan TKK penegak warnanya kuning. Listnya gitu, listnya yang kuning. Ya. Yang bulat itu TKK Purwa namanya. Tingkatannya masih bulat, artinya kalau masak itu yang gampang saja gitu. Ya. TKK yang ini gampang. Yang gampang-gampang kita kasih TKK itu TKK Purwa. Naik berikutnya ke TKK Madya. TKK Madya bentuknya kotak. Kotak. Dan di SKK-nya itu ada tanggal berapa diuji, ini diuji, nanti diperiksa itu. Karena nanti ada unsur seleksi berkas di tingkat kabupaten. Kalau utama segi 5. Jadi naik ke tingkat utama segi 5. Biasanya sudah mendekati ke arah Pramuka Garuda itu. Pramuka Garuda bukan negak saja. Siaga, penggalang juga ada Pramuka Garudanya. Cuman saya belum pernah melihat. Mohon maaf nih SMP se-Cibaliung, bahkan se-Kabupaten Cibaliung ya. SMP mana? Iya, sekarang SMP Cimanggu.
Enggak, maksudnya Pak Lamri katanya mau pindah ke SMP cuma belum ganti Pak Edi rencananya. Nah, tapi ada musik kayak SMP 2 di Bali. soalnya dia minta supaya tentang kelas ke Garuda di Cimanggu. Ayah itu kan, ayah WA. Oke, kita lanjut. Pramuk, mohon maaf ya karena sejak kakak jadi ikut di KML itu ada pembelajaran kayak gini untuk menciptakan Pramuka Garuda. Saya pengen kalian juga menciptakan Pramuka Garuda dengan satu syarat, sambil latihan yang aktif, yang kreatif, 1-2 orang aja sudah bangga kita menjadi Pramuka Garuda itu ya. Mohon maaf kemarin SMA 5 kebanyakan, dari 8 tahun kemarin, tahun sekarang 12 Pramuka Garudanya. Sebenarnya cuma 1 atau 2 mewakili kecamatan loh, mewakili sekolah, mewakili kecamatan, kesebut kemana-mana sampai ke tingkat provinsi. Ya, misalkan ada MI, yang ngajar di MI siapa nih? Sok dicoba. Nah, sekalian kita sebutkan dari Pramuka Garuda, setelah persyaratannya sudah terpenuhi, kemudian setelah diuji melalui pengujian SKK, mengisi formulir, baru memakai selempang setiap ada kegiatan untuk memotivasi peserta yang lainnya untuk ikut aktif ya. Halo? TKK kita beli saja untuk yang mudah-mudah yang diujinya. TKK yang bulat itu mudah. Yang penting beli bukunya dulu. Nanti TKK-nya beli ya sama di warung Kapendi atau di Kakumet gitu ya. Beli sendiri ya. Ini tanda tangani sama kakak gitu ya. Sama kakak ditandatangani. Sok silahkan. Kalian sudah lulus TKK Mak Purwa. Pasang bulat. Semangat mereka. Oke. Oke, setelah memakai selempang, kebiasakan adalah untuk kegiatan yang lainnya. Kalian persiapkan untuk melakukan kegiatan ini yang itu persami. Boleh persami ya? Halo? Persami aja, persami untuk menguji TKK sebulan sekali. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau di siaga, pesta siaganya sebulan sekali, bisa nggak orang tuanya hadir? Kalau enggak, pesta siaganya dari pagi sampai sore saja, sudah kita pulang. Sambil pengujian SKK. Ada apa? Buruluk. Ngeganjel ya? Ngeganjel di mana tuh? Biasanya jam 9, jam 10 udah mulai ngeganjel kan? Saya juga nggak ngerti itu kenapa bisa terjadi. Saya masih polos. Ganteng saya. Nggak ngedengerin ya kan? Ada yang kecepet kan? Astagfirullah. Supaya seger lagi, adik-adik kita praktek nyanyi itu tadi ya. Yuk silakan berdiri lagi. Berdiri. Syuting siap syuting video? Ya. Syuting, kita syuting. Gantian. Ayo sibuk. Kak, Mana HP-nya? sapat. Ayo dong Kak. Semangat Kak. Semangat Kakak. Aku pengen ikut goyang. Supaya seger ya Kak Mamat harus berdiri ya. Kak Mamat juga berdiri, setuju? Berdiri Kak Mamat praktek Kak. Kakak ayo ikutan. Kakak bisa. Terus ke sini Nek rada ke sini itu. Geser aja ke sini. Ya. Apa biar lingkaran, berbentuk lingkaran. Iya. Oke, syuting. Cindy. Mana Cindy? Oh, lapar kali makan. Oke. Ini yang benar ya, Nih saya contohin sedikit ya. Ini kan tepuk tangan.
Mari bernyanyi, berjoget, bergembira. Tepuk tangan. Mari bernyanyi, berjoget, bergembira. Goyang, goyang, goyanglah di tempat. Goyang, goyang, goyanglah di tempat. Ke depan, ke belakang, ke samping lalu silang. Ke depan, ke belakang, ke samping lalu silang. Yang manis ini silang. Ya. Depan, belakang, samping, lalu samping. Depan, belakang, samping, lalu samping. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Ke depan, ke belakang, Ulangi ya, ke Be. samping, lalu silang. Ulangi dari awal. Sama-sama. Sama juga ikut goyang. Yang asing jangan ketawa ya. Ngelihat Kang Mamat goyang. Harus goyang, jangan pegang HP Kang Mamat. Tangannya di pinggang. Goyang, goyang, goyanglah di tempat. Goyang, goyang, goyanglah di tempat. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Depan, belakang, samping, lalu samping. Depan, belakang, samping, lalu samping. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Jangan shooting dulu, belum mulai. Maksudnya sama-sama. Sama-sama. Ayo. Oke. Oke. Yuk sama-sama ya. Ini pertama mari bernyanyi. Terus yang keduanya mari bermain. Bapak tuh di depan kan. Ini Bapak tuh disorot dari sini nggak jelas nih. Tapi kalau dari sini Pak. Ayo kakak. Ayo kakak. Kakak di sebelah sana kakak. Kakak. Jangan jauh-jauh kakak. Bagian nyonting sendiri ya, goyang sendiri ya. Kakak cemeng. Nyanting sendiri. Ya. Oke. Adik-adik, nanti ke anak-anak ya. Adik-adik semua, mari kita bermain yuk. Gimana caranya? Adik-adik harus ikutin kakak. Pertama, adik-adik harus tepuk tangan sambil bernyanyi. Nyanyinya adalah mari bernyanyi, berjoget, bergembira. Sambil injak, mari bermain, berjoget, bergembira. Depan goyang, goyanglah di tempat. Goyang, goyang, Goyang dong. goyanglah di tempat. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Ke depan, ke belakang, ke samping, lalu silang. Depan, belakang, samping, lalu samping. Depan. Mulutnya jangan gitu, Muhammad. Muhammad mulutnya kayak bencong.